Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Papa Julak. Masih kita tetap bahas masalah penundaan pengangkatan ASN. Ini terkait dengan berlarut-larutnya masalah pengangkatan ASN tahun 2024 dan sudah marak demo di mana-mana ya. Hal ini juga memicu Ombudsman untuk turut bersuara terkait mundurnya pengangkatan ASN. Dalam beritanya di Tempo, Ombudsman mengatakan pemerintah jangan menciptakan komplikasi sendiri, artinya pemerintah jangan membuat penyakit sendiri, karena mereka telah menerima sebanyak 50 aduan soal penundaan pengangkatan ASN 2020. Dalam berita Tempo dijelaskan keputusan Menpan yang menunda pengangkatan ASN menuai kritik dari berbagai pihak, di mana sesuai dengan keputusan terbaru pengangkatan CPNS dan P3K diundur hingga Oktober 2025 dan Maret 2026 bagi P3K, di mana pemerintah bermaksud melakukan pengangkatan ASN tersebut secara serentak ya. Anggota Ombudsman RI Robert Naindijaweng mengatakan pengangkatan ASN tidak perlu dipaksakan serentak jika tidak memungkinkan. Pengangkatan serentak baru kali ini dilakukan, di mana sebelumnya pengangkatan dilakukan sesuai dengan kondisi masing-masing lembaga atau daerah. Robert sendiri mengaku tidak melihat alasan yang substansial dari keputusan penundaan tersebut, kecuali pemerintah beralasan jika penundaan pengangkatan karena dibutuhkan waktu untuk merapikan data dan kepegawaian. Itu pun seharusnya paling lambat pengangkatan bisa dilakukan pada Juni 2025. Menurutnya, tahap perekrutan ASN sudah memasuki tahap administratif, bukan substantif, sehingga tidak membutuhkan waktu lama. Pada alasan lain yang kemudian ditengarai oleh sejumlah pihak, ada anggaran yang kemudian tergeserkan atau kemudian disesuaikan karena ada efisiensi. Pemerintah harus membuka ke publik, ujarnya. Ombudsman sendiri telah menerima 50 aduan soal penundaan karena ASN, di mana dia mengaku menerima keluhan dari sejumlah kepala daerah karena penundaan pengangkatan berpengaruh pada pelayanan publik. Untuk meredakan kemarahan dan kekecewaan publik, Robert berharap Komisi 2 DPR bisa menyepakati pemanggilan ulang Menpan RB dan Kepala BKN agar bisa membuat kesepakatan baru. Selain itu, Robert mengatakan penundaan berpotensi amal administrasi dalam bidang kepegawaian. Robert pun memberikan sejumlah saran kepada pemerintah dan DPR untuk menyelesaikan masalah ini. Pertama, pemerintah perlu mengukur unsur kerugian publik akibat penundaan JASN tersebut. Yang kedua, Ombudsman meminta pemerintah menyampaikan informasi secara transparan terkait alasan penundaan. Menurutnya, kepastian informasi akan membantu peserta untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif agar tidak terganggu kondisi perekonomiannya, serta tidak terjebak dalam situasi yang tidak pasti saat masa tunggu dan bahkan menjadi pengangguran sementara. Yang ketiga, exit strategi. Pemerintah perlu menyusun skema penyelesaian melalui mekanisme pengangkatan ASN 2024 secara bertahap bagi instansi yang sudah siap secara administratif dan finansial. Nah, ini terbaik ya, jadi tidak serentak ya, tapi secara bertahap. Adapun sebanyak 207 dari 602 instansi meminta penundaan pengangkatan atas alasan penataan formasi, pembaharuan administrasi dan sebagainya. Menurut Robert, Kemenpan dan BKN wajib memastikan bahwa 395 instansi yang sudah siap untuk segera melakukan pengangkatan terhadap para CASN yang telah lulus tanpa harus dilakukan sekaligus atau serentak. Keempat, pemerintah perlu menerbitkan produk hukum atau regulasi yang berkaitan dengan kepastian pengangkatan CASN 2004. Menurutnya, upaya ini sebagai jaminan kepastian pemerintah bahwa tidak akan
ada lagi penundaan di kemudian hari. Sementara itu, Menpan RB melaporkan kepada Presiden Prabowo perihal polemik penundaan akan CPNS dan P3K yang katanya sudah dilaporkan. Rini mengatakan Presiden Prabowo akan turun tangan, salah satunya dengan mengeluarkan instruksi Presiden atau Impres mengenai pengangkatan CPNS tersebut. Sudah dilaporkan, nanti akan ada instruksi Presiden ya, dari dia. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pihaknya sedang mengurus masalah pengangkatan CPNS 2024 yang ditunda sampai Oktober 2025. Ya, lagi diurus semuanya, kata Prabowo sambil mengacungkan jempol tangannya saat ditemui awak media di kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Jakarta Pusat. Lagi diurus semuanya, ya. Ya, lagi diurus. Udah jelas. Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatakan pemerintah sudah membuat formulasi yang menjadi solusi terbaru mengenai penyesuaian jadwal pengangkatan CPNS. Nanti Pak Presiden dan Kementerian terkait yang memberikan update. Sudah ada solusinya, tunggu saja, kata Gibran dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta 12 Maret lalu. Tanggapan itu terkait dengan CASN ini diundur. Ini seperti apa Mas? Kan teman-teman banyak yang sudah resign. Seperti apa Mas? Nanti Pak Presiden dan kementerian terkait yang mengupdate. Sudah ada solusinya ya. Tunggu aja. Demikian berita mengenai polemik penundaan pengangkatan ASN tahun 2024, di mana telah banyak menimbulkan kisruhan ya, terutama di kalangan CPNS yang telah lolos dan P3K. Mereka juga membutuhkan kepastian tanpa perlu menunda-nunda lagi. Diharapkan Kemenpan dan BKN segera memberikan SK pengangkatan bagi CPNS dan P3K, terutama yang sudah diberikan NIP di BKN. Semoga kita harapkan polemik ini tidak berlarut-larut dan segera diselesaikan oleh pemerintah. Demikian berita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.